Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa Astagfirullah Allah dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di awal surat Fatir ialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat mempunyai sayap 2, 3, 4. Allah yang berkehendak memberi tambahan kepada makhluknya sesuai dengan keinginannya. Sungguhnya Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Mari kita lanjutkan di ayat yang kedua. Surat Fatir, surat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Tidaklah apa yang Allah telah berikan kepada manusia dari rahmatnya, tidak ada yang bisa menahannya. Dan apabila Allah menahan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dari ayat ini ringkas tapi memang maknanya perlu kita kaji lebih panjang ya. Apa yang diberikan Allah kepada manusia dari rahmatnya, tidak ada yang bisa menahan. Ini bagian dari akidah kita ya, bahwa Allah punya kehendak. Ketika Allah memberi rahmat kepada kita berupa harta misalnya, dan ada rahmat Allah di situ, harta itu dipakai untuk menabung amal-amal akhirat, menjadi alat untuk beribadah, menjadikan orang yang memiliki harta ketika ditambah rahmat Allah adalah orang-orang yang berbahagia hidupnya, hartanya dipakai untuk beribadah dan menjadi tabungan amal. Tetapi jika orang memiliki harta tanpa rahmat Allah, minus rahmat Allah, harta itu menjadi pikiran bagi dia, menjadi sesuatu yang membuat tidurnya tidak tenang, malam sulit tidur, siang jadi lelah karena memikirkan harta. Ini terjadi bagi orang-orang yang mendapat harta tapi tak mendapat rahmat Allah. Begitupun ketika kita mendapat kesehatan, kalau disertai dengan rahmat Allah, tubuhnya dia pakai untuk beribadah, tubuhnya dia pakai untuk sesuatu yang bermanfaat.
Sebaliknya, ketika kesehatan dia dapatkan, mungkin saja dia pakai tubuhnya untuk hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang membuat tubuhnya lebih buruk bahkan, atau dia pakai untuk sesuatu yang menambah tabungan azab dia nanti. Allah memberikan keturunan, bisa saja ketika dia mendapatkan keturunan disertai dengan rahmat Allah, dia menjadi qurrata a'yun, anak-anak yang penyejuk mata, anak-anak yang membuat dirinya nyaman, anak-anak yang tak henti mendoakan dirinya. Itu ketika dia mendapat rahmat dalam keturunan. Ketika tidak mendapat rahmat dalam keturunannya, yang terjadi adalah bisa saja anak-anaknya malah menyulitkan dia. Betapa banyak orang-orang yang mendapat keturunan tetapi merasa keturunannya bahkan menyulitkan kehidupannya. Belum sampai meninggal saja itu sudah ribut masalah warisan. Masya Allah. Apalagi dengan kelakuannya yang begitu bebas di sana, nggak bisa diatur oleh orang tua. Bahkan tidak cuma harta yang diporotin, kelakuannya juga bikin malu. Itu ketika orang mendapat keturunan tidak mendapat rahmat Allah. Sekarang apalagi kekuasaan, jabatan. Ketika jabatan disertai dengan rahmat Allah, yang terjadi adalah jabatan yang malah meningkatkan kapasitas dia, malah meningkatkan kualitas diri dia, malah bermanfaat bagi masyarakat. Malah banyak amal-amal yang tercipta dari jabatannya itu, karena ada beberapa amal yang tidak bisa terjadi jika tidak menjadi pemimpin. Ustadz misalnya begitu berbusa-busanya menyampaikan bahwa hal ini haram, hal ini halal, nggak bakal bisa dipatuhi. Tapi kalau presiden yang ngomong, pemimpin negara yang ngomong, pemimpin masyarakat yang ngomong, langsung dibantai itu ibaratnya. Langsung dihentikan kemaksiatan yang ada. Kalau kamu melakukan maksiat ini, kamu masuk penjara, saya yang datang. Itu kekuasaan yang mendapat rahmat Allah. Walaupun kekuasaan itu, pemimpin itu adalah pemimpin yang bagi manusia lemah. Mungkin dari warna kulitnya hitam misalnya, ataupun dia dari keturunan yang lemah atau suku yang minoritas, tapi ketika dia mendapat rahmat Allah, menjadikan kepemimpinan dia, jabatan dia adalah jabatan yang patut disyukuri dan layak mendapat naungan di saat tidak ada naungan yang lain, imam yang adil kalau di hadis Nabi. Sebaliknya, jika dia mendapatkan kekuasaan tanpa rahmat Allah, yang terjadi adalah kekuasaan itu menyulitkan hidupnya. Banyak orang yang terpengaruh oleh dia, tapi dengan terpengaruh yang negatif, yang buruk. Banyak contoh-contohnya, mulai dari Fir'aun, Raja Namrus, dan macam-macam. Jadi kekuasaan, kepemimpinan tanpa rahmat Allah rusak. Termasuk juga ketenaran. Ketenaran itu bahaya. Tenar tanpa rahmat Allah, wah bahaya. Subscribe-nya berapa? Oh, subscribe-nya 1 juta misalnya. Followernya berapa? 5 juta. Banyak tuh followernya yang mengikuti dia misalnya. Tapi tanpa rahmat Allah, bahaya kehidupan.
Ya. Betapa banyak orang yang tenar mati dalam keadaan gak benar, ya. Betapa banyak orang yang tenar gonta-ganti pasangan, gak tahu udah gimana kabar anaknya, kabar ada anak atau enggak, atau digugurkan malah. Ketenaran itu berbahaya kalau dia tidak pakai atau tidak disertai rahmat Allah. Rahmat Allah itu sebenarnya ada di mana-mana, di setiap tempat. Ya. Ada saat Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Ya. Suasana bayi, bagaimana bayi yang nggak bisa apa-apa, tapi dapat rahmat Allah di situ. Mestinya keguling sama ombak sedikit aja mati Musa alaihissalam. Didapati Musa juga di istana Fir'aun, istana musuh dia. Itulah rahmat Allah. Didapati juga ketika Ashabul Kahfi, istana dan rumah-rumah mereka, karena mereka pejabat pada saat itu, sebagian besar pejabat Ashabul Kahfi. Tidak ada rahmat Allah di situ. Lalu disampaikan, engkau pergilah ke gua, mudah-mudahan Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Dapat rahmat di gua. Ashabul Kahfi, dan nggak main-main, 309 tahun. Ya. Dia tertidur. Rahmat Allah ada di mana? Di Yusuf. Ya. Bagaimana dia mendapat rahmat Allah di sumur yang dalam, mendapat rahmat Allah di penjara, ya. Mendapat rahmat Allah ketika dia keluar di penjara. Makanya kata Yusuf, kata Yakub, ya, la tayasu mir rauhillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah, yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Begitupun rahmat Allah didapati Ibrahim alaihissalam masuk ke api. Bayangkan itu, nggak kebayang oleh kita bagaimana rahmat Allah diturunkan pada saat yang manusia menyangka musnahlah sudah Ibrahim. Game over, the end, selesai. Begitupun rahmat Allah datang ketika Nabi Muhammad SAW sudah di ujung tanduk di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Udah nyampe di ujung tanduk, sedikit saja dia tengok, kelihatan Nabi. Begitulah rahmat Allah. Kalau kita perhatikan, itu pun yang terjadi di kegelapan yang pekat di perut ikan Nabi Yunus. Kegelapan yang begitu dalam, berlapis-lapis. Kegelapan ikan paus, ya. Kegelapan malam, kegelapan lautan yang dalam. 3 kegelapan didapati Yunus. Tapi gelap ketika ada rahmat Allah menjadi terang benderang. Tapi kasur yang rusak, yang jelek, yang penuh duri, kalau ada rahmat Allah jadi kasur yang empuk. Sebaliknya kasur yang empuk pakai sutra, tapi tanpa rahmat Allah menjadi duri. Ya. Seperti itulah gambaran rahmat Allah. Berlipat-lipat dunia, bumi ini, ada rahmat Allah yang gak bisa kita hitung. Ya. Baik yang ada di dalam tubuh kita, bisa gak kita hitung? La tuhsuha, gak bakal bisa kita menghitung. Dalam tubuh kita itu wa fi anfusikum ayat, di dalam tubuh kita ini ada ayat-ayat Allah. Betapa hidung kita, paru-paru kita mampu membedakan antara oksigen yang segar dengan karbon dioksida yang harus dikeluarkan.
Padahal di sini juga nggak ada saringannya tuh. Nggak ada kayak saringan teh, oh maaf, yang namanya karbon keluar, oksigen masuk gitu ya. Nggak ada. Betapa rahmat Allah ada di lidah kita. Ribuan kuncup rasa ada di lidah, sehingga manusia bisa membedakan ribuan rasa. Ya. Mulai asin, manis, campuran antara keduanya, ada gurih lagi, ada amis lagi, macam-macam. Ya. Begitupun jenis gerak tangan ini. Ini paling sulit diikuti oleh robot, gerak tangan kita nih. Paling sulit untuk digerakkan, makanya tetap aja yang namanya robot yang pakai tangan tuh kaku gitu. Kalau kita bisa 360 derajat nih tangan ini putar-putar, bisa mengambil, menonjok, mencubit, mengorek tangan kita, insya Allah. Jadi rahmat Allah tuh ada di mana-mana dan tidak sulit menemuinya. Ya. Rahmat Allah ada di hujan, tapi bisa saja ada azab Allah di hujan. Rahmat Allah ada di udara, tapi bisa saja ada azab Allah di udara. Rahmat Allah ada di air, di tanah, semuanya. Dan nah ini unik. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Tiada sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, ya. Kalau Allah sudah berikan, tidak ada yang bisa nahan. Ini harus kita ingat. Kalau rezeki sudah diberikan kepada kita, nggak ada yang bisa nahan. Sama dalam satu hadis Nabi disebutkan, kalau seluruh manusia, ya, menahan seseorang mendapat rizki, mendapat rahmat, mendapat karunia, seluruh makhluk, tapi Allah memberikan, lewat semua. Ya. Begitupun ketika seluruh manusia berusaha memberikan mudarat, memberikan kesulitan pada manusia, tapi Allah tidak izinkan, lewat semua, nggak bisa. Ya. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang sudah mati di perang Uhud, tewas di Muhammad, sampai disebutkan Muhammad mati, Muhammad mati. Ya. Tapi ternyata Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya naik ke Bukit Uhud. Ya. Ya, mungkin itulah salah satunya bukit ini begitu dicintai oleh Rasul. Sudah dianggap mati Muhammad. Gimana nggak mati? Depan ada Quraisy dipimpin oleh waktu itu bukan Abu Sofyan ya. Abu Sofyan, di belakang ada Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dicegat di tengah-tengah, dipepet. Mati nih orang-orang. Lewat nih Islam. Tapi yang terjadi Allah berikan. Ya. Sama seperti tadi rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada para nabi yang rasanya nggak mungkin kalau manusia melihat ini sudah lewat, sudah habis. Ya. Bagaimana rahmat Allah ada hadir di mana? Di tepi laut merah. Ketika Musa sudah tak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ada rahmat Allah. Jadi ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika lahu. Tidak ada yang bisa menahan ketika Allah memberikan kepada kita. Semuanya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Masalah rezeki Allah yang atur. Ya. Begitupun masalah jodoh ya. Rizki, jodoh, usia, Allah yang atur. Nggak usah takut. Kita jalanin aja sesuai dengan perintah Allah. Udah gitu aja. Fala mursila lahu min ba'dihi. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Kalau sudah ditahan oleh Allah, tidak ada yang bisa melepaskan.
Kalau rahmat Allah sudah Allah tahan pada seseorang, itu nggak ada yang bisa melepaskan, memberikan kepada dia itu nggak ada. Itulah yang terjadi pada Fir'aun, Qarun, Haman, ya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Memang dia layak ditahan rahmat Allah kepada dia. Ya. Abi Lahab wa Tab, sampai ada namanya sendiri ya, Al-Masad ataupun Al-Lahab, diabadikan. Rahmat Allah tidak terjadi pada siapa? Pada Abdullah bin Ubay bin Salul, karena memang dia benci Islam, benci Rasulullah. Ya. Wah, kita jangan sampai nih kayak gini ya. Dan merasakan ada rahmat Allah itu rahmat, jangan salah. Kadang-kadang kita merasakan saya dapat rahmat Allah atau enggak, itu aja merasakan, itu aja rahmat itu. Kita mencari rahmat Allah nih, kemudian dalam hati kita ada terbetik kata-kata, saya dapat rahmat Allah enggak ya kalau begini? Itu pun rahmat. Nah, merasakan ada rahmat Allah itu pun rahmat. Ini Pak Rahmat disebut-sebut terus nih, gak apa-apa lah, biar ingat. Ya. Kita mencari rahmat Allah nih kemana-mana. Kita berpikir mau mencari rahmat Allah saja, itu rahmat. Dalam berdagang, apakah saya dapat rahmat Allah ya di berdagang kayak gini? Kita nanya begitu aja itu rahmat. Dalam bekerja pun begitu, dalam bertani pun begitu. Ya. Dalam mendidik anak pun ada rahmat Allah gak ya kalau saya lagi didik anak dengan cara ini? Kayak gitu, itu rahmat. Rahmat dari Allah. Rahmat inilah yang membuat penjara menjadi luas. Betapa banyak ulama-ulama itu yang di penjara. Bahkan di penjara mereka menelurkan karya-karya terbaik mereka. Di Indonesia ada Hamka ya, yang salah satunya menelurkan karya terbaiknya tafsir Al-Azhar. Di Mesir ada Said Qutb dengan tafsir Fi Zilalil Quran. Itu juga diselesaikan di penjara. Jadi betul itu ada nasyid itu begitu, dibuang dia berkelana, dia di penjara dia uzlah, menyepi, ya. Kemudian menelurkan karya-karya, dibunuh dia syahid. Itu ulama-ulama makom tinggi lah ya. Dimanapun dia mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi yang namanya orang merasakan rahmat Allah itu gak peduli berapa orang yang mau mengikuti dia, ya. Berapa orang yang mau mendukung dia, ya. Ada seorang pekerja selalu tidak datang jam 11:30 di sana ya. Selalu keluar, ngapain dia mau sholat, siap-siap. Mungkin dia tidak disukai bosnya karena waktunya menjadi hilang, tapi dia dapat rahmat Allah. Bisa saja dia dipecat, tapi dipecat dengan keimanan. Itu ada kawan saya di restoran cepat saji, tapi sulit banget untuk sholat, apalagi sholat Jumat. Ditahan-tahan terus sama bosnya. Akhirnya dia keluar. Saya bilang, ente keluar karena iman tuh kalau begitu. Itu dia usaha teh apa? Keluar karena iman, mantap. Dia itu dapat tuh rahmat Allah tuh. Kita dapat apa enggak, ini masalahnya. Ya, jangan sampai kita yang ditahan rahmat Allahnya. Ya, karena nafsu kita yang meluap-luap, jadi kita menghalalkan segala cara. Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, nggak ada rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah pada kehidupan kita, harta sebesar gunung juga nggak bakal bisa menyelamatkan kita. Ya. Gunung Salak itu jadi emas semua, itu nggak bakal bisa menyelamatkan kita.
kalau tidak ada rahmat Allah. Ya. Fir'aun segitu hebatnya, Korun segitu tajir kayanya, mungkin puluhan orang terkaya di bumi saat ini itu bisa kalah dengan kekayaannya Korun. Nggak ada manfaat. Jadi rahmat Allah ini penting kita cari. Kita menulis, kita bekerja, ya. Itu cari rahmat Allah. Wahwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah tuh tahu harus ditaruh di mana rahmat. Ya. Makanya ada satu hadis tuh menyatakan rahmat Allah itu ada 100. Ya. 1 diturunkan ke bumi, 99 disimpan di akhirat. Dari 1 ini, itulah terjadi ibu menyusui anaknya, ya. Harimau tidak memakan anaknya. Itu karena 1 rahmat Allah tuh. Ya. Harimau tidak makan anaknya, buaya pun begitu. Ya. Manusia rela, apalagi ibu ya, Masya Allah, tidak bisa kita balas. Manusia rela disulitkan oleh anaknya, berbulan-bulan ditanggung. Kalau ibu ya. Tapi bapak juga ya, karena bapak juga sepaket kan sama ibu. Kedua orang tua. Itu karena rahmat Allah yang 1, sisanya nanti di akhirat. Tak terbayang oleh kita, rahmat Allah yang 1 saja dibagikan seluruh manusia. Gak cuma manusia, hewan begitu. Pernah saya nonton di salah satu film tentang hewan. Jadi ada kura-kura keluar dari pinggir sungai ketika dia mau masuk ke sungai. Maksudnya dia baru lahir ya, baru pecah telurnya terus lahir. Nah, kura-kura ini menuju sungai kan. Nah, ada kura-kura yang salah jalannya. Itu ada buaya itu yang mendekati. Bukan dia makan, dipegang itu kura-kura itu di mulutnya. Kemudian buaya itu menggerakkan mulutnya, ya, kepalanya menuju air. Coba bayang oleh kita, dia tahu bahwa ya kura-kura itu salah jalannya. Ya, saya lihat tuh di waktu itu di mana, saya di YouTube atau di mana? Dilihat dia salah, dia menuju ke lebih darat mungkin ya, padahal airnya di belakangnya. Dia ambil, dia sodok-sodok sehingga anak kura-kura itu masuk ke mulutnya, digeser itu menuju air. Oh, Masya Allah, hewan aja punya kasih sayang. Itulah yang terjadi kenapa penguin nih, terutama yang laki-lakinya ya, bapak-bapaknya itu, ketika telurnya itu nggak pernah diletakkan jatuh di salju, dia selalu berdiri. Ya, telurnya diletakkan di kakinya sehingga selalu hangat, tidak boleh dilepaskan di salju. Sampai berapa hari itu, berapa bulan kali itu gitu terus. Kalau gerak, dia bergerak. Ya. Itu rahmat Allah. Ada di semua tempat, di semua masa, ya, di semua keadaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.